Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Gelora, Bapak Dr. Andes Hamdan Fahmi. Yang saya hormati Ibu Teti Kurikulum SMP Gelora, Ibu Lili Kamalia selaku mahasiswa SMP Gelora, Bapak Udin Saifullah selaku wakil SMP Gelora, Pak Suganda selaku Prasarana, dan yang saya hormati seluruh staf jajaran manajemen dan TU, karyawan yang tidak saya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan juga yang Bapak banggakan seluruh teman-teman siswa-siswi kelas 7, Bapak ucapkan selamat datang SMP Gelora. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah SPDI. Saya sebagai monitoring SMP Gelora. Monitoring itu teman-teman penegak kedisiplinan dari rambut sampai bawah, ya, pakaian, seragam, ya, itu tugas monitoring SMP Gelora. Yang kedua, saya yang akan menjadi Bina Pramuka dan wali kelas 9E. Kali ini langsung aja saya dikasih amanah untuk menyampaikan tema tentang berorganisasi, berani, dan demokrasi. Ya. Apa sih itu berorganisasi? Apa itu berani? Apa demokrasi? Ya, mungkin teman-teman yang dari SD pernah berorganisasi. Wah, saya organisasi nih. Saya pernah berorganisasi. Saya pernah ngikuti eskul. Oh, saya kelas. Apakah itu termasuk organisasi? Apa berorganisasi? Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Berorganisasi adalah dan wadah untuk mencapai tujuan bersama dengan cepat dan baik. Sedangkan organisasi adalah tujuan bersama kelompok tersebut. Ya, di sini organisasinya banyak. Ya, di lapangan kita udah siapkan pramuka, PMR, ya, masuk ke seni kita siapkan perkusi, marawis, ya, terus tari, ya. Yang olahraga kita siap untuk PSHT-nya, ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang organisasi SMP Gelora. Apa sih berorganisasi? Apa? Wadah. Jadi ketika kamu berorganisasi harus punya wadahnya. Apa wadahnya? Apa organisasinya? Ya kan? Kamu di SMP bukan sudah masuk SMP, ya, bukan anak SMP, jadi harus sudah punya nih. Apa nih organisasi kamu? Kamu mau organisasi apa? Wadah kamu, bakat kamu, minat kamu, cocoknya kemana? Ya. Oh Pak, saya cocoknya ke seni, berarti masuk antara perkusi, tari, ya, wadahnya. Pak, saya mah suka yel-yel, suka ngiket-ngiket, ya kan? Berarti kamu cocok untuk masuk pramuka atau Kopassus, pasukan khusus. Kalau anggota biasanya, ya anggota biasa aja. Karena pramuka itu di eskul SMP Gelora adalah jadi seluruh
siswa-siswi kelas 7, 8, 9 wajib ikut eskul pramuka. Kalau mau lebih khusus lagi masuk ke Kopassus langsung pasukan khusus. Pak, saya sukanya PBB, baris berbaris, pengen jadi pengibar di istana. Mulai sekarang siapin masuk organisasi Paskibra. Kita punya namanya Satria Elang Putih. Ini saya kan hanya 3 ya. Organisasi SMP Gelora kurang lebih ada 12 organisasi. Lalu organisasinya apa? Organisasi adalah sekelompok orang. Jadi nanti di organisasi itu ada yang namanya struktur organisasi. Mereka sepakat di ADRT-nya punya tujuan, ya, punya visi misi, sehingga jelas ketika orang berorganisasi punya target di akhir jabatannya, entah itu mendapatkan piala, ya. Nah, di situ ada gambaran anak pramuka, terus di bawahnya ada perkusi. Perkusi kita sudah tingkat nasional, teman-teman. Sudah tingkat nasional. Insya Allah di bulan Agustus besok kita akan ke tingkat nasional, ya, di tahun kedua, karena tahun kemarin di off karena pandemi. Sekarang kita mau coba lagi, ada pembukaan, kita akan insya Allah akan lomba lagi. Sampingnya apa? Di sampingnya ada eskul Paskibra. Ya, ini Paskibra ini lo pasukan tak kenal lelah. Pialanya tinggi banget. Nah, ini Paskibra. Di bawahnya ada namanya eskul Marawis, ada putra dan juga ada putri, ya. Yang suka Marawis, putri silakan. Ya, lanjut. Berani, apa sih berani? Berani itu adalah yang hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan orang berorganisasi harus berani. Berani apa? Mentalnya harus berani. Ketika lomba mereka berani, siap mentalnya, menang kalah, kan? Ya kan, ini yang penting apa? Yang penting usaha dulu. Kalau udah usaha, baru ada kekuatan rasa percaya diri yang mantap. Tapi kalau tidak ada usaha, sama aja. Jadi harus ada usaha dulu, menimbulkan rasa beraninya. Ya. Kesulitan apa yang dihadapi orang berorganisasi? Ini nyambung ya, organisasi berani. Kesulitannya apa? Kesulitannya misalnya ada ejekan temen, ada temen yang nggak support, banyak, ya. Entah ditinggalin sama temennya, ya kan? Gitu, banyak. Jadi ketika kamu berorganisasi harus ada yang kedua, berani, ya, berani pulang malam, ya kan? Dalam artian kalau organisasi kan kadang-kadang ya suka habis sore, sudah, ya, berani buat membagi waktu antara belajar dan organisasi, itu harus berani kamu. Kalau kamu tidak berani, maka tidak jadi siswa yang berorganisasi, ya. Kadang-kadang siswa hanya apa? Hanya dari rumah ke sekolah, rumah sekolah, udah nggak ada aktivitas lagi, ya. Rumah sekolah, udah. Tapi ketika sekolah menjadi rumah kedua, sekolah menjadi tempat di mana mencari ilmu,
maka dia disebut orang organisatoris dan orang akademis. Ya, jadi organisasi ada 3 ciri-ciri orang organisasi. Ada organisasi hanya organisasi saja, pelajaran dihilangkan. Ada yang pelajaran aja, organisasi tidak. Nah, saya harap di kelas 7 ini yang baru-baru ya, prestasi oke, organisasi oke, prestasi oke, kayak gitu. Jadi dapat dua-duanya. Karena organisasi itu adalah ilmu yang tidak ada diajarkan di kelas, dia bentuk pengalaman, ya, tidak ada di kelas. Jadi sayang banget kalau teman-teman nih, ya sekarang kelas 7 tidak ngikut organisasi apapun. Di SD boleh sedikit organisasinya, tapi di SMP, nanti SMA, kuliah, kamu akan dihadapi dengan orang-orang berorganisasi. Kalau yang kelas organisasi, iya organisasi, namanya organisasi kelas. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidangnya. Begitu eskul, ya. Jadi semua berorganisasi. Jadi teman-teman, jika mau berorganisasi, yang kedua harus berani. Yang ketiga, ketika kamu sudah berorganisasi, apa sih itu maksudnya demokrasi? Nah, ini nih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya serta memerintah dengan perantaraan wakil pilih. Jadi pengertiannya adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Ketika jadi pemimpin di organisasi, kamu siap menampung aspirasi rakyat, siap buat mewujudkan aspirasi rakyat. Karena apa? Seorang pemimpin bakal tidak ada jika ada rakyat. Jadi jangan kamu sia-siakan. Jangan sampai kamu ketika menjadi seorang egois dengan apa? Dengan rakyat kamu lupa bahwa kamu adalah dipilih sama rakyat. Ya, teman-teman kamu yang percaya bahwa kamu bisa menjadi seorang pemimpin. Contoh seperti ini ya. Kalau kita ilustrasikan, pemimpin atau organisasi yang kompak seperti ini ya. Organisasi yang kompak, yang solid, yang pemimpin dan bawahannya selalu kompak dan komunikasi. Kita lihat videonya. Ya, di sini dihadapkan dengan Paul. Coba. Jika tidak kompak, maka apa yang terjadi? Sungguhnya akan ini. Dia tidak ada hianat, tidak ada yang kabur. Yang kedua, support. Coba perhatikan. Jika satu ada masalah, seorang pemimpin harus bisa mengatur kesulitan rakyat. Tuh. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengatasi masalah. Akhirnya sebesar apapun masalahnya, kalau ada komunikasi akan selesai. Yang ketiga, nah, ada seorang, ya, mereka bersatu bersama tim jadi kita semua. Seperti itu, ya teman-teman. Jadi kita organisasi itu harus pandai komunikasi, harus bisa menyelesaikan masalah sekecil atau sebesar apapun masalahnya,
kita remukit dengan apa? Musyawarah mufakat. Jangan sampai ketika kamu berorganisasi, ya, kamu lupa sama rakyat kamu ego, dan akhirnya seperti ini. Saksikan video yang kedua. Egonya dikeluarkan. Jika seorang pemimpin ini tidak ada namanya pemimpin yang sejati, yang tidak mau mendengarkan rakyat kecilnya. Ketika dikasih solusi, dia bakal apa? Tidak mau. Itu dilakukan. Begitu sebaliknya, ya. Orang pemimpin tidak boleh menggunakan kayak gitu. Ketika teman-teman suatu organisasi sudah kecewa, apa yang terjadi? Dia akan berusaha tidak percaya, bahkan akan menjatuhkan kamu. Ayat kepercayaan itu penting dalam suatu organisasi. Akhirnya ini yang akan menjadi komunikasi yang baik dan selesai. Ya, jadi harus adanya komunikasi itu penting, ya, untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Oke, teman, ketiga materi ini, ketiga kata ini berarti dan demokrasi saling berkaitan. Ketika kamu di organisasi harus berani. Ketika kamu tidak, saya nggak kurang percaya diri, harus coba. Karena kalau tidak dicoba, maka kepercayaan diri kamu tidak akan terasah, dan kamu sama seperti, ya, sekolah dasar. Karena kamu sudah meningkat jenjangnya. Besok naik lagi kelas 8, besok naik lagi kelas 9, SMA, kuliah, ya. Jadi teman-teman yang hari ini belum tentukan organisasi, silakan berorganisasi di SMP Gelora. Pilih eskul yang ada, karena eskul yang ada di SMP Gelora di situ ada apa? Yang membayarkan. Jadi ketika siswa tidak mengikuti organisasi, saya simpulkan kamu adalah termasuk orang-orang yang, karena tiap bulan kamu bayar SPP. Bayar SPP itu ada namanya buat dana kegiatan eskul. Kalau kamu tidak eskul, pandai berorganisasi, tidak mau beranikan diri mengikuti tantangan-tantangan di dunia organisasi dan belajar maupun akademis, ya, kamu tidak akan terasa bakatnya. Jadi harapan saya, antara berorganisasi, berani demokrasi harus terapkan, ya. Karena kita, ya, di GDS harus menjadi seorang pemimpin, ya. Saya mampu memimpin. Lekatkan itu pada diri kamu. Saya mampu memimpin. Saya mampu memimpin. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di Pramuka dengan saya, ya. Jika kamu ingin berminat di Pramuka atau organisasi yang lain, akan pilih masing-masing. Nanti akan ada pengenalan
Eskul SMP Gelora. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.